Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran daring kimia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar bahwasanya reaksi redoks itu berbeda dengan reaksi kimia biasa atau reaksi bukan redoks, di mana pada reaksi redoks terjadi perubahan bilangan oksidasi dari salah satu unsur yang terlibat dalam reaksi. Nah, karena reaksi redoks berbeda dengan reaksi kimia biasa, penyetaraannya pun juga berbeda. Jadi gini, untuk reaksi bukan redoks atau reaksi kimia biasa, dalam penyetaraan kita hanya perlu menyamakan jumlah atom. Jumlah atom antara apa? Jumlah atom antara reaktan dan produk. Nah, tetapi untuk reaksi redoks supaya bisa menjadi setara, kita tidak hanya perlu menyamakan jumlah atom antara reaktan dan produk atau antara ruas kiri dan ruas kanan, tetapi kita juga perlu menyamakan jumlah muatan. Gitu ya. Jadi pada penyetaraan reaksi redoks kita menyamakan jumlah atom dan jumlah muatan. Nah, kemudian nanti dalam penyetaraan reaksi redoks kita akan mempelajari penyetaraan dalam dua suasana, yakni pada suasana asam dan suasana basa. Nah, bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, sekarang kita ke contoh. Contohnya seperti ini. Misalnya kita suruh menyetarakan reaksi seperti ini. Nah, kita disuruh menyetarakan dalam suasana asam dan suasana basa. Oke, bagaimana caranya? Nah, untuk dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks, kalian ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kalian tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kita tulis kembali persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya Zn plus NO3- menjadi Zn2+ plus NH4+. Seperti ini. Nah, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing. Untuk Zn unsur bebas berarti bilangan oksidasinya 0. Kemudian untuk NO3- yang ditentukan lebih dulu prioritasnya kan O. O bilangan oksidasinya -2, -2 dikalikan 3-6, kemudian N sama O di total harus -1,
min 6 tambah berapa biar jadi min 1? Ditambah 5. Seperti ini. Kemudian untuk Zn2+, dia ion, bilangan oksidasinya sama dengan muatannya, berarti plus 2. Terus untuk NH4+, yang menjadi prioritas adalah H. H bilangan oksidasinya plus 1. Plus 1 dikalikan 4 plus 4. Nah, kemudian N ditambah H harus plus 1. Plus 4 ditambah berapa biar menjadi plus 1? Dikurang 3. Seperti ini ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita tentukan unsur-unsur mana saja yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Selanjutnya, kita setarakan jumlah unsur yang mengalami reduksi atau oksidasi. Oke. Tadi kan kita sudah menentukan piloksnya, berarti sekarang kita tentukan unsur-unsur mana saja yang mengalami reduksi dan unsur-unsur mana saja yang mengalami oksidasi. Untuk Zn, di sebelah kiri tanda panah bilangan oksidasi Zn 0, di sebelah kanan plus 2. Berarti dia mengalami oksidasi karena dia naik. Nah, naik berapa? Dari 0 menjadi plus 2, naik 2, berarti ini oksidasi 2. 2 ini nanti disebut sebagai bilangan oksidasi. Gini. Kemudian untuk N di sebelah kiri tanda panah bilangan oksidasinya plus 5. Di sebelah kanan min 3, berarti turun. Turun berapa? 5 menjadi min 3, turun 8. Karena turun berarti namanya reduksi. Reduksi 8. 8 ini nanti menjadi bilangan reduksi. Sekarang kita lihat unsur-unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi, apakah jumlahnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, tadi yang mengalami oksidasi kan Zn. Zn di sini jumlahnya di sebelah kiri tanda panah 1, di sebelah kanan tanda panah 1, berarti sudah pas. Kemudian yang mengalami reduksi adalah N. Jumlahnya N di sebelah kiri tanda panah 1, di sebelah kanan tanda panah 1, sudah pas juga. Berarti untuk langkah ini bisa di skip ya, karena ternyata tanpa disetarakan pun sudah setara sendiri. Langkah selanjutnya kita lakukan tukar koefisien dengan bilangan oksidasi dan bilangan reduksi. Jadi gini maksudnya. Untuk unsur-unsur yang mengalami oksidasi, kita beri koefisien sejumlah bilangan reduksi. Begitu pula sebaliknya. Unsur-unsur yang mengalami reduksi, kita beri koefisien sejumlah bilangan oksidasi. Gitu ya. Oke, kita mulai dari unsur-unsur yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi kan Zn menjadi Zn2+. Kita beri koefisien sesuai dengan bilangan reduksi. Di sini bilangan reduksinya
8, berarti kita beri koefisien 8. Kemudian yang mengalami reduksi adalah NO3-. NO3- tereduksi menjadi NH4+. Kita beri koefisien yang mengalami reduksi sejumlah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasinya adalah 2. Berarti di sini kita beri koefisien 2. Seperti itu ya. Langkah berikutnya, kita misalkan reaksinya dalam suasana asam. Nah, untuk reaksi dalam suasana asam, kita tambah ruas yang kekurangan O atau oksigen dengan H2O. Coba kita tulis kembali reaksinya. Reaksinya tadi kita dapat 8Zn plus 2NO3- menjadi 8Zn2+ plus 2NH4+. Seperti ini kan ya. Sekarang kita hitung jumlah O atau oksigen. Jumlah O di ruas kiri ada 3 dikalikan 2, ada 6. Kemudian di ruas kanan, nah kebetulan ini tidak ada oksigen sama sekali. Berarti jumlah oksigennya sama dengan 0. Nah, berarti di sini pihak yang kekurangan oksigen adalah di ruas kanan. Kurang berapa oksigen? 0 supaya jadi 6 ditambah berapa? Ditambah 6. Berarti kurang 6 oksigen. Karena kurang 6 oksigen, di ruas kanan kita tambah dengan 6H2O. Seperti itu. Langkah selanjutnya, ini masih untuk reaksi dalam suasana asam. Kita tambah ruas yang kekurangan H dengan H+. Ini. Nah, kita tulis reaksi yang kita dapat terakhir kali. Reaksinya kan gini, 8Zn plus 2NO3- menjadi 8Zn2+ plus 2NH4+ plus 6H2O. Sekarang kita hitung jumlah unsur H-nya. Jumlah unsur H di ruas kiri kebetulan kosong ya, tidak ada. Kemudian jumlah unsur H di sebelah kanan ada ini, 4 dikalikan 2, 8, ditambah 2 dikalikan 6, 12. Berarti semuanya ada 20 unsur H. Berarti yang kekurangan H di sebelah mana? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri kurang berapa H? Kurang 20 buah H. Nah, karena kurang 20 buah H, berarti di sini kita tambah dengan 20 H+. Gitu. Nah, langkah berikutnya tinggal kita cek apakah jumlah muatan di sebelah kiri dan kanan sudah sama atau belum. Kita cek ya. Coba deh. Jumlah muatan. Di ruas kiri muatannya ada ini -1 dikalikan 2, -2 ditambah plus 1 dikali 20, 20. Berarti muatannya totalnya -2 ditambah 20, 18. Di sebelah kanan totalnya berapa? 12 dikali 8 plus 16 ditambah plus 1 dikali 2 plus 2, totalnya 18. Jadi muatan di sebelah kiri dan kanan sudah sama. Nah, berarti reaksinya sudah setara untuk suasana asam. Jadi kalau misalnya soalnya kita disuruh menyetarakan reaksi dalam suasana asam, reaksi yang terakhir kali kita dapatkan tadi sudah merupakan jawabannya ya. Jadi reaksi setara untuk suasana asam
kita dapat jawabannya adalah 8Zn plus 2NO3- plus 20H+ menjadi 8Zn2+ plus 2NH4+ plus 6H2O. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika kita disuruh menyetarakan reaksi ini dalam suasana basa? Nah, maka kita lanjut ke langkah ke-6 untuk reaksi dalam suasana basa. Langkahnya yakni kita tambah ruas kiri dan ruas kanan dengan OH- sejumlah H+. Yang perlu kalian ingat, langkah ini hanya diperlukan jika kalian disuruh menyetarakan reaksi dalam suasana basa. Tetapi kalau misalnya soalnya penyetaraan reaksinya hanya dalam suasana asam, nah kalian tidak perlu melakukan langkah ini ya. Kalian cukup sampai di sini saja sudah selesai gitu. Nah, sekarang kita lakukan langkah ke-6 ya. Kita tambah ruas kiri dan ruas kanan dengan OH- sejumlah H+. Jadi reaksinya kita tulis kembali 8Zn plus 2NO3- plus 20H+ menjadi 8Zn2+ plus 2NH4+ plus 6H2O. Kita tambah dengan OH- di ruas kiri dan ruas kanan. Berapa OH- yang kita tambahkan? Sejumlah H+. Karena di sini H+-nya ada 20, berarti kita tambah 20 OH- di ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya, kita satukan H+-nya dan OH-. Kita satukan H+ dan OH-. H+ dan OH- kalau bersatu membentuk H2O. Nah, karena ini ada 20H+ plus 20 OH- berarti mereka bergabung menjadi 20H2O. Terus, kita lakukan penyesuaian jumlah H2O di ruas kiri dan ruas kanan. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Di ruas kiri kita punya 20H2O. Di ruas kanan punya 6H2O. Kita sesuaikan dengan cara kita kurangkan. Ini 6-nya kita coret, kemudian 20-nya kita kurang 6. Berarti tinggal 14H2O. Seperti ini. Nah, reaksi akhirnya bisa kita tuliskan sekarang 8Zn plus 2NO3- plus 14H2O menjadi 8Zn2+ plus 2NH4+ plus 20 OH-. Gini. Nah, sampai sini sudah selesai, tinggal kita cek jumlah muatannya. Jika jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, berarti reaksinya sudah benar. Coba kita cek ya. Jumlah muatan. Di ruas kiri di sini muatannya -1 dikali 2, -2. Di ruas kanan jumlah muatannya adalah 2 dikali 8, 16, ditambah 1 dikali 2, 2, ditambah -1 dikali 20, -20. Totalnya adalah -2. Nah, muatannya sudah sama. Berarti reaksi ini sudah setara dalam suasana basa. Itu ya anak-anak ya. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Kita setarakan reaksi ini MnO4- plus C2O42- menjadi Mn2+ plus CO2 di suasana asam dan suasana basa. Nah, untuk menyetarakannya kita lakukan langkah-langkahnya seperti tadi. Langkah pertama, kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur.
tulis kembali reaksinya ya. MnO4- plus C2O42- menjadi Mn2+ plus CO2. Nah, dari MnO4- yang menjadi prioritas kan O. O bilangan oksidasinya -2. -2 kali 4 -8. Kemudian untuk Mn, total Mn dan O kan harus sama dengan -1. Nah, berapa kalau ditambah -8 hasilnya -1? Nah, hasilnya adalah +7. Kemudian untuk C2O42- prioritasnya O lagi kan ya. Bilangan oksidasi O -2. -2 kalau dikalikan 4 -8. Kemudian berapa kalau ditambah -8 hasilnya -2? Jawabannya adalah +6. +6 ini untuk 1C. Nah, sedangkan di sini ada 2C, berarti ini kita bagi 2. Hasilnya adalah +3. Gini. Kemudian di ruas kanan ada Mn2+, bilangan oksidasinya karena dia ion sama dengan muatannya, +2. Kemudian untuk CO2 yang menjadi prioritas kan O, bilangan oksidasi O -2, -2 dikalikan 2, -4. -4 supaya ditotal menjadi 0 berarti harus +4. Gini ya. Nah, sekarang kita tentukan mana unsur yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Serta kita setarakan jumlah unsur yang mengalami oksidasi atau reduksi. Nah, jadi untuk reaksi ini kita lihat Mn ya. Mn di sebelah kiri tanda panah +7, di sebelah kanan +2, berarti dia mengalami reduksi. Reduksi sejumlah berapa? Sejumlah 5, karena dia turun 5. Nah, berarti 5 nanti menjadi bilangan reduksi. Kemudian untuk C di sebelah kiri tanda panah +3, di sebelah kanan +4, berarti naik kan ya, dia mengalami oksidasi. Oksidasi berapa? Dari +3 menjadi +4, berarti oksidasi 1. 1 ini nanti menjadi bilangan oksidasi. Nah, kemudian kita setarakan jumlah unsur yang mengalami oksidasi atau reduksi. Tadi yang mengalami reduksi adalah Mn. Kita lihat di sebelah kiri tanda panah Mn-nya ada 1, di sebelah kanan ada 1, berarti sudah sama jumlahnya. Bagaimana untuk C? C di sebelah kiri tanda panah ada 2, di sebelah kanan ada 1, belum sama. Apa yang kita lakukan biar sama? Nah, berarti kita setarakan jumlah atom C di sebelah kanan. Di sebelah kanan kan di sini baru 1. 1 biar menjadi 2 dikali berapa? Dikali 2. Terus, karena kita menyetarakan jumlah atom C dengan koefisien 2, berarti nanti bilangan oksidasinya juga kita kalikan 2. Gitu ya. 1 kali 2 berapa? 2. Berarti di sini yang menjadi bilangan oksidasi adalah 2. Diingat ya, kalau misalnya memang harus disetarakan berarti setarakan, karena itu akan berpengaruh dengan nilai bilangan oksidasi dan bilangan reduksi. Oke, sekarang untuk langkah yang ketiga, kita adakan penukaran kayak tadi. Maksudnya untuk senyawa-senyawa atau ion yang mengalami reduksi kita beri koefisien sejumlah bilangan oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi kan MnO4- tereduksi menjadi Mn2+.
kita beri koefisien sejumlah bilangan oksidasi. Tadi bilangan oksidasinya adalah 2, berarti di sini kita beri koefisien 2. Di sini juga 2. Kemudian untuk unsur-unsur yang mengalami oksidasi, kan C2O4 2-, teroksidasi menjadi 2CO2. Kita beri koefisien atau kita kalikan koefisiennya dengan bilangan reduksi. Bilangan reduksinya 5. Berarti ini kita beri 5. Nah, yang ini gimana? Kan sudah ada 2. 2-nya kita kalikan 5. 2 kali 5 adalah 10. Berarti di sini koefisiennya kita ganti dengan 10. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni langkah yang keempat. Nah, untuk langkah yang keempat sama kayak tadi, kita misalkan reaksinya dalam suasana asam. Untuk reaksi dalam suasana asam, kita tambah pihak yang kekurangan O dengan H2O. Reaksi terakhir yang kita dapat tadi kan 2MnO4- plus 5C2O4 2- menjadi 2Mn2 plus 10CO2. Seperti ini. Coba kita hitung jumlah oksigen di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri jumlah oksigennya di sini ada 4 dikalikan 2 8, ditambah 4 dikalikan 5 20. Jadi totalnya adalah 28. Di ruas kanan jumlah oksigennya ada 2 dikalikan 10 20. Nah, berarti pihak mana yang kekurangan oksigen? Yang kekurangan oksigen adalah pihak sebelah kanan. Kurang berapa? Kurang 8. Karena kurang 8 oksigen, berarti kita tambah dengan 8H2O. Lanjut ke langkah berikutnya, kita tambah pihak yang kekurangan H dengan H+. Kita tulis kembali reaksi terakhir yang kita dapatkan, 2MnO4- plus 5C2O4 2- menjadi 2Mn2 plus 10CO2. Sekarang kita hitung jumlah H di ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri kebetulan di sini tidak punya H. Berarti jumlah H-nya di sini 0. Kemudian di sebelah kanan di sini ada 2 dikali 8 ada 16H. Gini. Berarti pihak yang kekurangan H adalah di sebelah kiri. Kurang berapa H? Kurang 16H. Karena kurang 16H berarti kita tambah dengan 16H+. Oke, sudah selesai langkah-langkahnya, tinggal kita cek jumlah muatannya apakah sudah sama. Nah, untuk ruas kiri jumlah muatannya di sini -1 kali 2 -2 ditambah -2 dikali 5 -10 ditambah 1 kali 16 16. Berarti totalnya -2 -10 kan -12. -12 tambah 16 plus 4. Gini ya. Nah, untuk ruas kanan jumlah muatannya berapa? Ini ada plus 2 dikali 2. Jadi plus 4. Nah, di sini jumlah muatannya sudah sama. Berarti reaksinya sudah setara dan benar. Gitu ya. Jadi untuk penyetaraan dalam suasana asam, reaksi setaranya seperti ini.
Oke, jadi kalau misalnya soalnya kita disuruh menyetarakan reaksi dalam suasana asam, berarti sampai dengan langkah terakhir tadi sudah selesai, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya kita disuruh menyetarakan reaksinya dalam suasana basah? Berarti kita harus lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ke-6, yakni kita tambah ruas kiri dan ruas kanan dengan OH- sejumlah H+. Seperti ini. Nah, tadi untuk reaksi terakhir atau reaksi setara dalam suasana asam itu kan kayak gini. 2MnO4- plus 5C2O4 2- plus 16H+ menjadi 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. Kita tambah ruas kiri dan ruas kanan dengan OH- sejumlah H+. Karena di sini H+-nya ada 16, berarti OH- kita tambahin 16 juga. 16 di ruas kiri dan 16 di ruas kanan. Nah, sekarang kita satukan H+ sama OH-nya. 16H+ ditambah 16 OH- menjadi 16H2O. Lanjut, kita sesuaikan jumlah H2O-nya. Di sini di ruas kiri tadi terbentuk 16H2O, di ruas kanan sudah ada 8H2O. 8H2O-nya kita coret. Di sini kita kurang dengan 8, berarti hasilnya tinggal 8H2O. Oke, sekarang kita tulis reaksi akhirnya. Reaksi akhirnya 2MnO4- plus 5C2O4 2- plus 8H2O menjadi 2Mn2 plus 10CO2 plus 16OH-. Sekarang tinggal kita cek apakah reaksi yang kita dapatkan sudah benar atau belum dengan cara menyamakan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kita hitung ya. Jumlah muatan di ruas kiri dulu. -1 dikali 2, -2. Ditambah -2 dikali 5, -10. -2 ditambah -10 hasilnya -12. Untuk jumlah muatan di ruas kanan, di sini plus 2 dikali 2 plus 4 ditambah -1 dikali 16 -16, 4 ditambah -16 -12. Nah, jadi muatan di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Kesimpulannya, reaksi ini sudah benar atau sudah setara untuk suasana basah. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kimia hari ini. Ibu harapkan kalian paham dengan yang Ibu sampaikan. Pokoknya diulang-ulang terus supaya kalian paham dan kalian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.